Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Mardia dengan NIM 2370201025. Di sini saya ingin mempresentasikan accommodation theory atau teori akomodasi dari Howard Giles. Jadi, pertama, saya ingin menjelaskan latar belakang dari Howard Giles. Howard Giles adalah seorang profesor dalam bidang komunikasi dan psikologi sosial yang berasal dari Wales. Ia dikenal luas sebagai tokoh utama yang mengembangkan communication accommodation theory. Pada tahun 1973, fokus utama dari teori ini adalah bagaimana orang menyesuaikan cara berbicara dan perilaku nonverbal mereka dalam interaksi sosial. Giles juga pernah menjabat sebagai Presiden International Communication Association dan British Psychological Society, menunjukkan pengaruh dan kontribusinya yang besar dalam bidang komunikasinya. Selanjutnya yaitu ada paradigma. Paradigma dari teori accommodation ini berlandaskan pada paradigma postpositivis. Artinya, teori ini tidak hanya berdasarkan pengamatan empiris, tetapi juga mempertimbangkan interpretasi sosial dalam konteks komunikasi. Penelitian dalam kerangka ini biasanya menggunakan pendekatan campuran, yakni menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami fenomena komunikasi secara lebih menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada tradisi komunikasi. Accommodation theory masuk ke dalam tradisi sosiopsikologi. Dalam studi komunikasi, tradisi ini melihat komunikasi sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu dan faktor sosial di sekitarnya. Dengan kata lain, bagaimana seseorang berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh persepsi sosial dan hubungan interpersonal yang sedang berlangsung. Next, yaitu ada metode penelitian. Dalam mengembangkan dan menguji teori ini, Giles dan rekan-rekannya menggunakan metode penelitian yang bervariasi. Mereka melakukan eksperimen dengan merekam percakapan, menggunakan survei untuk mengetahui persepsi audiens, serta menganalisis interaksi dalam konteks nyata. Studi-studi ini dilakukan di berbagai lingkungan seperti rumah sakit, ruang kelas, layanan pelanggan, bahkan di media sosial dan game online. Konteks history. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an di Inggris oleh Howard Giles dengan nama awal Speech Accommodation Theory. Dalam perkembangan selanjutnya, teori ini tidak hanya mencakup cara berbicara, tetapi juga melibatkan perilaku nonverbal dan konteks komunikasi antar budaya. Oleh karena itu, istilahnya berubah menjadi Communication Accommodation Theory. Lalu ada konsep utama dan asumsi teori. Dalam praktiknya, strategi akomodasi digunakan untuk berbagai tujuan komunikasi. Convergence biasanya digunakan untuk membangun kedekatan atau persahabatan. Divergence digunakan untuk mempertahankan identitas, seperti ketika seseorang ingin menunjukkan keunikan kelompoknya, sementara maintenance mencerminkan keinginan untuk tetap pada gaya komunikasi sendiri, baik karena alasan identitas, status, atau kenyamanan pribadi. Selanjutnya, relevan saat ini, teori ini tetap relevan dalam konteks komunikasi modern di media sosial. Orang sering menyesuaikan cara berbicara atau menggunakan emoji agar lebih sesuai dengan lawan bicaranya. Dalam organisasi, karyawan mungkin menyesuaikan cara berkomunikasi tergantung pada posisi atau jabatan orang yang diajak bicara. Dalam politik, pidato seiring disesuaikan dengan audiens yang dituju, seperti yang dilakukan Barack Obama. Dalam layanan pelanggan, strategi akomodasi sering kali digunakan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan keterbatasan accommodation theory. Yang saya sebutkan pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan accommodation theory yaitu yang pertama, fleksibel dan kontekstual. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi komunikasi, baik formal maupun informal, baik tatap muka maupun daring, dan komunikasi ini juga relevan untuk komunikasi antar budaya, antar generasi, maupun dalam organisasi. Yang kedua, membantu memahami dinamika sosial dengan menjelaskan bagaimana dan mengapa orang menyesuaikan gaya komunikasi mereka. Teori ini membantu kita memahami hubungan antar individu, termasuk dalam konteks kekuasaan, status, atau keinginan untuk diterima. Yang ketiga, didukung oleh penelitian empiris. Sejak dikembangkan, teori ini telah diuji dalam berbagai studi yang menggunakan metode eksperimen, observasi, dan analisis percakapan di lingkungan nyata seperti pelayanan publik, ruang kelas, hingga media digital. Itu untuk kelebihannya. Dan selanjutnya keterbatasan accommodation theory, yaitu yang pertama, sulit mengukur niat akomodasi. Tidak selalu mudah membedakan apakah seseorang melakukan akomodasi secara sadar atau tidak, atau apakah perubahan gaya komunikasi benar-benar bertujuan untuk menyesuaikan diri. Kedua, kurang memperhatikan aspek kekuasaan dan dominasi. Teori ini belum sepenuhnya membahas bagaimana perbedaan status sosial, kekuasaan, atau subordinasi memengaruhi strategi akomodasi dalam komunikasi.
Yang ketiga, aspek nonverbal belum mendalam. Meskipun teori ini menyebutkan akomodasi nonverbal, kajian dan aplikasinya dalam aspek seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kontak mata masih belum terlalu mendalam dibanding aspek verbal. Terakhir, yaitu ada kesimpulan. Accommodation theory adalah teori komunikasi yang penting dan relevan dalam memahami bagaimana individu menyesuaikan gaya berbicara dan perilaku mereka untuk menjalin hubungan, menyampaikan identitas, atau mempertahankan jarak sosial. Teori ini menawarkan kerangka konseptual yang kaya untuk menelaah interaksi dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, teori ini tetap menjadi alat yang berguna dalam menganalisis dinamika komunikasi interpersonal dan antar kelompok, khususnya dalam dunia yang semakin global dan terhubung secara digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.